Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Riki Parezi dan hari ini saya akan memberikan tutorial dalam pembuatan flow untuk mata kuliah RPA dengan judul pembuatan soal otomatis menggunakan generatif AI. Nah, di sini untuk platform RPA sendiri saya gunakan Power Automate dan yang akan kita buat adalah seperti ini desainnya yang sudah saya buat ini nih. Nah, ini adalah flow yang akan kita buat, di mana flow-nya itu akan membutuhkan sebuah file berisi materi. Dengan materi nanti akan digunakan ekstrak teks PDF, lalu dirapikan dari teks yang sudah diekstrak tersebut, lalu akan dibuatkanlah sekitar 10 soal oleh AI, lalu dari 10 soal tersebut akan dibuatkanlah file menjadi PDF. Nah, itu adalah flow yang akan kita bikin secara umumnya. Sekarang mari kita coba buat dari awal untuk flow ini. Cara bagaimana? Kita balik lagi. Di sini ada tombol new, kita klik, lalu klik flow. Untuk nama itu bebas. Di sini akan saya bikin soal generatif AI. Lalu kita klik create. Nah, dari sini tahap pertama yang harus kita masukkan di flow adalah extract text from PDF. Nah, ini bisa diklik 2 kali atau bisa di drag and drop, tergantung preferensi masing-masing. Di sini untuk PDF-nya saya sudah siapkan materinya. Ini adalah materi, dimana penempatannya kita ambil di sini first PDF slash. Nah, untuk si nama materinya itu harus sama persis, jangan ada yang salah. Ini juga kita copy saya langsung. Oke. Lalu di sini kita bisa men-setting nama output dari variabel extract text from PDF, dimana di sini variabelnya adalah extracted PDF text. Nah, untuk kalian yang ingin mengubahnya tidak apa-apa, tapi di sini saya tidak akan mengubahnya agar memudahkan saya dalam pembuatan di flow ini. Kita klik save. Lalu di sini kita akan mulai proses perapian hasil dari teks yang diekstrak dari PDF ini. Jadi kita cari action yang bernama replace text. Di sini untuk actionnya, text to phrase-nya kita ambil dari output di extract text from PDF, di mana kita ambil variabelnya. Kita klik ini, dan kita cari variabelnya. Untuk text yang define adalah komen seperti berikut, di mana komen ini berfungsi untuk merapikan serupaan. Oh, jangan lupa untuk menghidupkan regular expression to find and replace. Di sini kita replace sebagai kosong. Dimana cara untuk fungsi kosong adalah seperti berikut: persen, kutip 1%, kutip 1%. Dan ada spasinya, jangan lupa. Terus untuk variabel di produce-nya saya ubah menjadi clean text. Ini sesuai preference saja untuk bagian ini. Lalu kita klik save. Lalu kita membutuhkan replace text satu lagi, bisa langsung copy ataupun drag and drop atau klik 2 kali. Tetapi untuk text to phrase yang kali ini kita ambil dari replace text yang pertama. Maka dari itu kita klik lagi ini menjadi clean text. Text to find yang kali ini adalah kutip 2. Lalu untuk replace-nya dengan slash kutip 2. Lalu untuk variable produce-nya kita timpa ke clean text. Jadi isinya mereka ini satu variabel yang sama outputnya, tapi ini akan menjadi yang paling baru digunakan. Lalu sekarang kita akan melakukan penyelidikan si AI-nya sendiri. Di sini saya AI-nya menggunakan Grok. Nah, untuk melakukan penyelidikan AI kita cari action bernama invoke web service. Nah, di sini
di dalam inbox web service sendiri ada beberapa beberapa kotak yang harus kita isi. Di sini kita harus memiliki URL-nya. Kalau kalian bingung cara mendapatkan URL-nya, kalian bisa tanyakan AI juga bagaimana cara mendapatkan URL Grok. Dan kita juga membutuhkan yang namanya API key. Itu API key-nya berasal dari Grok API juga. Bisa dicari di Google, yaitu Grok API seperti berikut. Nah, seperti ini. Ini adalah webnya jika kalian ingin tahu. Di sini saya sudah membuat API key-nya. Bisa saya langsung copy, tapi kopinya itu hanya sekali. Jadi benar-benar misalkan saya buat baru API di sini ada expiration-nya, kita bikin expiration, kita submit. Nah, ini API key-nya hanya muncul sekali, jadi pastikan kalian sudah siapkan notepad untuk taruh API key ini. Kenapa? Karena jika kalian tidak mengcopy ini dulu untuk disimpan, lalu kalian cek done, ini akan tertutup, tidak bisa diapa-apakan. Jadi terpaksa kalian harus ulangnya lagi. Tapi di sini karena saya sudah menyimpan API key saya dan akan saya gunakan, maka saya tidak perlu membuat yang baru. Balik lagi ke Power Automate. Untuk URL sendiri, inilah URL yang saya gunakan, kita tinggal kopas. Lalu metodenya kita ganti sebagai post. Di sini kita ganti menjadi JSON, sama halnya dengan ini, kita ganti dengan JSON. Nah, custom header itu isinya adalah si API key-nya sendiri. Caranya bagaimana inisiasinya tadi buat API key-nya di Grok. Dari sini baru kita bisa mendapatkan API key ya, authorization bearer-nya. Tinggal kita copy, lalu kita masukkan di custom header. Lalu untuk request body, ini adalah seperti prompt AI-nya, bagaimana dia ingin membuat atau mengerjakan data yang diambil dari extracted text from PDF-nya. Di sini saya sudah siapkan prompt-nya. Kita copy. Nah, si Grok sendiri itu menggunakan model lama 3370B versatile. Ini adalah AI-nya dia untuk pembuatan soal. Nah, sini saya sudah ada konten atau prompt untuk si AI-nya membuat soal, yaitu buatkan 10 soal pilihan ganda dari materi ini, format langsung soal dan jawaban tanpa pembuka, yang mana materinya diambil dari teks clean text ini, dari variable clean text. Kira-kira seperti itu. Baru untuk kita klik advance, di sini kita mematikan ini dia encode request body agar tidak terjadi error nantinya. Lalu kita save. Sudah semua authorization, application, model, dan sudah. Untuk variabelnya saya biarkan sebagai berikut. Tapi jika kalian ingin gantinya tidak apa-apa, tapi saya biarkan saja. Kita klik save. Dari sini kita akan mengconvert. Jadi karena tadi di sini kita jadikan dia application to /JSON, maka outputnya itu akan jadi JSON. Belum bisa diproses, kita harus mengconvert JSON tersebut menjadi objek, jadi custom object. Ini kita cari actionnya, convert JSON to custom object. Di sini JSON-nya kita ambil dari variabel inbox web service, yaitu variable web service response. Ini dia. Sini service response. Di sini variabelnya saya biarkan sebagai berikut, yaitu JSON as custom object. Kasih. Lalu kita akan membuat set variabel sebagai pengelompokan.
yaitu biar bisa dibaca dengan rapi nantinya. Di set variabel saya namakan final quiz. Lalu untuk value-nya itu adalah, kalau sudah saya siapkan sudah. Ini adalah value yang akan kita gunakan, yaitu kita ambil di bagian JSON as custom object untuk variabelnya. Nah, ini pastikan ini menyala ya di ngebold, karena kalau dia nggak bold artinya ini nggak hidup berarti variabelnya. Klik save. Oh, di sini kita akan memulai pembuatan file PDF-nya. Yang kita gunakan adalah write to text file. Jadi ya, write to text file. Untuk file path-nya itu saya mau di folder hasil. Inilah folder hasil saya. Lalu dengan namanya kita kasih nama hasil soal .pdf karena kita mau formatnya PDF. Dan text to write-nya itu dari variabel yang sudah kita set, yaitu final quiz. Kita tinggal cari variabel final quiz. Lalu untuk encodingnya kita pilih sistem default agar dia tetap default saja, tidak ada yang diganti-ganti. Kita save. Dari sini baru kita mulai membuka aplikasi MS Word. Kita cari Word, launch. Kita launch dengan blank dokumen agar memulai data filenya dari kosong. Kita biarkan variabel sebagai Word instance, lalu kita save. Lalu kita mulai menulis si dokumennya. Kita pilih write to Word document. Itu Word instance-nya si launch Word tadi, Word instance. Baru text to write-nya itu dari variabel final quiz, dari set variabel. Oke, kita save. Oke. Lalu setelah ditulis, tentu saja harus kita save. Itu kita pilih save Word. Save Word-nya itu dari Word instance yang sudah dimodif. Terus save dokumennya sebagai save dokumen as. Di sini kita mau formatnya sebagai PDF, kita cari. Lalu dokumen path-nya itu bisa kita samakan dengan si ini. Di write to text kita copy. Ini dia. Nah, sudah tidak error kan? Lalu setelah pembuatan semua dokumen itu saya harus kita tutup Word-nya. Kita tutup, lalu kita pilih save dokumen. Sudah. Kira-kira untuk si flow-nya seperti ini. Jadi kenapa kita harus set variabel ini, karena semua ini si outputnya kita jadikan di sini, tapi dengan rumus choice message content. Ini juga sebagai perapian datanya yang sudah diambil dari status PDF dan juga sudah dibikinkan soalnya oleh si Grok AI tadi. Maka itu akan lari ke set variable, dan untuk di Word-nya kita gunakan variabel dari set variable, yaitu final quiz. Tinggal input saja dia, tinggal diketik ulang di Word, di save as PDF lalu di close. Jadi mari kita jalankan bagaimana hasilnya. Nah, di sini dia sudah mengambil clean text-nya, apa itu RPA. Ada di inbox service lagi proses. Di sini sudah final quiz sudah muncul. Soal-soal yang sudah dibikin. JSON as custom-nya sudah menerapkan rumus dia. Di sini dia tinggal membuka Word, menulis, save, lalu close. Kita tunggu sampai di close.
sudah ada hasilnya. Ini terkadang memang lama ya close-nya, ini mungkin karena laptop saya sendiri yang terkendala. Untuk close-nya memang agak lama, tapi bisa kita cek. Kita buka saja hasilnya. Ini itu udah kita buat tadi ya, dengan kosong. Nah inilah hasilnya. Di sini di prompt-nya tuh saya minta tadi dia pilihan berganda. Dengan soal, 10 soal, kita dapatkan 10 soal. Lalu pilihan berganda, saya lihat pilihan ganda, lalu dengan kunci jawabannya juga sebagai catatan. Jadi kira-kira beginilah untuk RTA saya. Ya ini sepertinya kendala saya pribadi, tapi sudah jalan, sudah baik. Mungkin di laptop teman-teman tidak akan terjadi seperti ini, karena di laptop saya juga terjadi. Mungkin karena berat. Jadi bisa kita stop saja, karena kita sudah bisa melihat hasil dari workflow dari yang kita buat di Power Automate tadi, di mana awalnya dari materi, yaitu PDF seperti ini, itu full materi, menjadi sebuah soal, di mana ini bisa digunakan untuk pembuatan kuis secara otomasi untuk para tenaga kerja jika ingin menggunakannya. Jadi bisa kita simpulkan, kita memiliki materi, di mana materi itu akan kita ekstrak teksnya dari file materi PDF tersebut. Lalu di mana hasil ekstraknya tersebut sedikit berantakan, bisa kita rapikan menggunakan action replace text. Lalu dari file yang sudah dirapikan, kita taruh dia di Grok AI untuk dikerjakan untuk membuat soalnya tersebut sesuai dengan prompt yang kita berikan. Lalu dari inbox tersebut memiliki output JSON, di mana JSON tersebut akan di-convert menjadi custom object, di mana custom object tersebut akan kita suntik ke set variable dengan rumus seperti berikut. Lalu dari set variable itu sudah menjadi file akhir kuis. Jadi di set variable ini benar-benar si kuis itu sudah berbentuk kuis dengan bentukan seperti tadi, seperti yang ini. Jadi bentuk dia memang sudah begini. Nah dari sini itu baru kita taruh teks tersebut di Word dan jadikan file tersebut menjadi PDF kembali. Mungkin seperti itulah untuk flow dari RPA saya, tugas RPA saya. Jadi itu sudah berhasil, semua sudah berjalan dengan benar, maka dari itu flow tersebut bekerja dengan baik. Oke, terima kasih untuk waktunya dan untuk menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai jumpa semuanya. Bye-bye.